Baik, kalau begitu, sebentar, kasih saya waktu dulu. catatan sudah kita terima. Nah, ini karena fraksi PKS sudah sepakat dengan catatan. Saya wakil Catatannya rakyat. sudah kita terima. Catatannya sudah kita 3 terima. menit hak saya. Tapi disepakati oleh fraksi 3 menit PKS. hak saya bicara. Jangan kamu jadi diktator Bukan. di sini. Ini Anda. Saya akan ajukan ke MK. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Saya kasih waktu Oleh ngomong. karena itu saya sudah Saya cukup minta 3 menit aja. Anda memberikan catatan yang dari fraksi Jangan PKS. Pak Supri jadi diktator di sini. Saya hanya minta 3 menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kitab hukum Yang kedua, dengarin dulu. pidana dapat Pak Sobri, disetujui untuk kamu jangan disahkan jadi menjadi undang-undang. diktator ya. Ya. Ya, lihat itu. Wartawan, begitulah DPR sekarang. Ya, wartawan begitu. Baik, Terima kasih. saudara-saudara sekalian, kita sudah tahu bahwa semua fraksi sepakat dan PKS sepakat dengan catatan. Saya sudah memberikan kesempatan kepada fraksi PKS untuk memberikan atau menyampaikan catatannya pada sidang paripurna pada hari ini. Saya ngomong aja 3 menit, Bapak tidak kasih. Tetapi fraksi PKS malah Ya, ingin mentang-mentang mencabut Bapak jadi dan- ketua di situ. dan Hak rakyat kau ambil. mengingkari apa yang sudah disampaikan. Itu nggak demokrasi namanya, Pak. Saya 3 sudah menit demokrasi, aja Pak. kalau nggak kasih. Semoga kamu mendapat hidayah dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kontroversial akhirnya disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung kemarin. Sebelum pengesahan dan ketok palu terjadi adu mulut antara Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, dengan anggota DPR RI dari fraksi PKS Iskan Kolbalubis. Iskan tetap mempersoalkan adanya pasal-pasal penghinaan terhadap presiden yang dianggapnya akan menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi menjadi monarki. Pernyataan Iskan ini kemudian mengundang adu mulut dengan Sufmi Dasko Ahmad. Interupsi pimpinan. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Menurut hasil laporan dan pemantauan kami, seluruh fraksi di Komisi 3 telah menyetujui keputusan tingkat 1. Namun ada beberapa catatan dari fraksi PKS. Saya sampaikan kesempatan 1 kali untuk menyampaikan pada rapat paripurna sebelum saya meminta persetujuan kepada fraksi-fraksi. Hanya catatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Kami hormati Menteri Menkumham, teman-teman komisi dan anggota paripurna. Saya Iskan Kolbalubis, anggota Komisi 8 DPR RI, fraksi PKS, Dapil Sumut Sumatera Utara II, menyampaikan bahwa fraksi PKS masih punya 2 catatan terhadap rancangan undang-undang ini. Pertama adalah pasal 240 yang menyebutkan yang menghina pemerintah lembaga negara dihukum 3 tahun. Ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monarki. Saya meminta supaya pasal ini dicabut. Dan kemarin juga mahasiswa sudah demo di depan ini. Dan ini juga kemunduran dari cita-cita reformasi. Waktu reformasi saya termasuk ikut demo di DPR ini. Tiba-tiba pasal ini akan mengambil hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Pasal ini akan dipakai oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang. Apalagi pasal 218, menghina presiden dan wakil presiden. Kalau yang pasal 240 itu adalah lembaganya. Di seluruh dunia, rakyat itu harus mengkritik pemerintahnya. Tidak ada yang maksum, yang tidak punya dosa, hanya para nabi. Presiden pun harus dikritik. Jadi saya meminta supaya saya nanti akan mengajukan ke MK ini pasal ini. Saya sebagai wakil rakyat, saya nggak penting, sudah diputuskan di sana nggak penting. Baik, kalau begitu
Sebentar, kasih saya waktu dulu. Catatan sudah kita terima Nah, ini karena ada fraksi yang- PKS sudah sepakat dengan Ya, catatan. saya wakil Catatannya rakyat. sudah kita terima. Saya Catatannya sudah kita 3 terima. menit hak saya. Tapi disepakati oleh fraksi 3 menit PKS. hak saya bicara. Jangan Ini- kamu jadi diktator Bukan. di sini. Ini Anda Saya akan ajukan ke MK. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Saya kasih waktu Oleh ngomong. karena itu saya sudah Saya cukup minta 3 menit aja. Anda memberikan catatan yang dari fraksi Jangan PKS. Pak Supri jadi diktator di sini. Saya Saya tidak hanya jadi minta 3 diktator. menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kitab hukum Yang kedua, dengarin dulu. pidana dapat Pak Sobri, disetujui untuk kamu jangan disahkan jadi menjadi diktator undang-undang. ya. Ya. Ya, lihat itu. Wartawan, begitulah DPR sekarang. Ya, wartawan begitu. Baik, Terima kasih. saudara-saudara sekalian, kita sudah tahu bahwa semua fraksi sepakat dan PKS sepakat dengan catatan. Saya sudah memberikan kesempatan kepada fraksi PKS untuk memberikan atau menyampaikan catatannya pada sidang paripurna pada hari Saya ini. ngomong aja 3 menit, Bapak tidak kasih. Tetapi fraksi PKS malah Ya, ingin mentang-mentang mencabut Bapak jadi dan- ketua di situ. dan Hak apa rakyat kau namanya, ambil. mengingkari apa yang sudah disampaikan. Itu nggak demokrasi namanya, Pak. Saya 3 sudah menit demokrasi, aja Pak. kamu nggak kasih. Semoga kamu mendapat hidayah dari Tuhan. Walau PKS menyatakan keberatan dan menyampaikan catatan KUHP ini tetap disahkan, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tetap disahkan. Jadi siap-siap dan harus lebih berhati-hati mulai sekarang ya dalam Anda bernarasi di media sosial. Itu juga termasuk ini para wartawan seperti kami-kami ini juga ya, mesti lebih berhati-hati karena salah-salah ini nanti bisa dikenakan pasal-pasal penghinaan, bukan hanya terhadap presiden ya, terhadap juga lembaga-lembaga negara mulai dari anggota DPR, jaksa, polisi, pemerintah daerah. Jadi hati-hati. Anda mesti ingat ya kemarin tagline yang diusung oleh para aktivis ketika menolak RKUHP ini, yakni semua bisa kena. Anda bisa kena, saya juga bisa kena, semua bisa kena. Tapi kali ini saya tidak menyoroti soal KUHP-nya ya, tetapi buntut dari adu mulut antara Sufmi dan Iskan Kolbalubis itu. Politisi senior PKS Tifatul Sembiring ini membuat cuitan yang mempersoalkan mengapa Sufmi tidak memberi waktu kepada Iskan. Toh ini hanya waktu 3 menit saja. Tetapi ternyata yang menjadi fokus perhatian publik itu terutama netizen itu bukan soal waktu yang dipersoalkan oleh Tifatul, tapi adalah catatan di akhir cuitan yang menarik perhatian itu. Di situ ada tanda pagar, kemudian tanda bintang, kemudian gitu mau koalisi. Catatan dari Tifatul ini membuat orang mengundang senyum-senyum simpul ya. Belakangan kan muncul wacana agar Gerindra itu bisa kembali berkoalisi dengan PKS. Ini jadi semacam CLBK lah, cinta lama yang bersemi kembali gitu diusulkan ya. Dan usulan itu sebenarnya muncul dari politisi Gerindra Fadlizon yang saya kira Fadlizon ini sekarang sudah bukan mainstream dari Gerindra lagi karena dia sudah tersingkir ya. Yang penguasa sesungguhnya dari Gerindra sekarang ya Sufmi Dasko Ahmad tadi. Usulan itu yang disampaikan oleh Fadlizon itu muncul di tengah kabar pecahnya kongsi antara Gerindra dengan PKB. Ya belakangan ini kan Caimin udah mulai menyampaikan narasi-narasi yang menyatakan kelihatannya bakal pecah kongsi ini antara PKB dengan Gerindra. Padahal sebelumnya sudah dinyatakan Gerindra dan PKB akan berkoalisi pada Pilpres 2024. Masuk akal ya kalau kemudian ada usulan dari Fadlizon itu bahwa untuk kembali berkoalisi dengan PKS dalam Pilpres kali ini, karena memang suara Gerindra kalau kemudian PKB itu mengundurkan diri dari koalisi atau pecah kongsi nggak cukup suaranya Gerindra sendirian, dia butuh satu partai lagi. Dalam 2 kali Pilpres, jadi Pilpres 2014 dan 2019 itu kan PKS memang berkoalisi dengan Gerindra dan PKS menjadi tulang punggung lah dalam koalisi dengan Gerindra itu. Mereka juga berkoalisi dalam Pilkada DKI tahun 2017 yang kemudian berhasil mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno itu menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Nah, soal ini, soal ajakan soal koalisi dengan oleh Gerindra ini jadi ramai karena PKS itu justru menanggapinya dengan santai ya.
sebaliknya dia malah mengajak PKS mengajak Prabowo dan Gerindra gabung saja ke koalisi perubahan karena mereka kan sudah terbukti berhasil sukses mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta. Sementara sebaliknya itu ketika mereka 2 kali mengusung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014 dan 2019, dua-duanya gagal. PKS tentu nggak mau untuk gagal lagi yang ketiga kalinya bersama dengan Prabowo Subianto. Kelihatannya soal inilah yang disindir oleh Tifatul Sembiring yang menyatakan gitu mau koalisi. Ini menarik ya, bagaimanapun juga karena memang sampai sekarang ini meskipun PKS dan Demokrat sudah menyampaikan akan berkoalisi dengan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan kan, tapi sampai sekarang memang belum ada deklarasi, belum ada kesepakatan ketiga partai itu. Itulah yang kemudian muncul godaan-godaan itu tadi. Tetapi itu tadi bahwa satu tentu saja nggak mudah buat PKS untuk kemudian mengalihkan dukungannya menjadi mendukung Prabowo karena tadi pengalaman gagal. Dan kedua, kalau mengusung Anies Baswedan selain terbukti sudah sukses di Pilkada DKI Jakarta, hasil-hasil survei, dan saya kira survei internal PKS juga menunjukkan bahwa kalau kemudian mereka jadi mengusung Anies Baswedan, memang elektabilitas dari PKS ini akan melejit. Jadi daripada ribut-ribut dengan Sufi Dasko Ahmad tadi dan kemudian sudah terbukti 2 kali juga gagal mendukung Prabowo sebagai presiden, ya mereka peluangnya lebih besar untuk tetap bersama dengan Nasdem dan Demokrat mengusung Anies Baswedan. Jadi itu ya mungkin yang dimaksud oleh Pak Tifatul, gitu mau koalisi. Saya sebenarnya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.